Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum peribadatan pada pagi hari ini kita mulai, kita kuduskan dengan kita mengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malah kita bersama-sama mendengarkan bacaan nats pembimbing yang saya ambilkan dari Matius 11 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita sambut dengan pujian syukur. Kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
senantiasa setia mengasihi kita. Namun terkadang kita lupa akan mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang akan sampaikan dari 2 Timotius 3 ayat ke-15 hingga sampai ayat yang ke-17. Dipersilakan untuk para jemaat untuk bisa membuka Alkitab masing-masing yang berada di rumah ataupun di mana saja. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 15 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menurut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap berbuat baik. Kita akan lanjutkan untuk petunjuk hidup baru yang disampaikan dari Amsal 17 ayat yang ke-24. Amsal 17 ayat yang ke-24. Pandanglah, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, senantiasa Tuhan memberikan petunjuk bagi kita agar kita senantiasa hidup di dalam damai dan sejahtera. Malah kita akan belajar bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan masuk dalam pujian pengantar firman, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat diri ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat diri. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, biarlah siapkan hatiku Tuhan untuk
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan puji syukur di mana pada saat ini Tuhan akan bersabda melalui hamba-Mu ini, sekiranya kuasai hati dan pemikiran hamba-Mu ini agar apa yang kami sampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan kami, laku jemaat, membuka hati kami mendengar, membuka hati agar apa yang kami dengarkan dapat kami fahami dan dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Yohanes 6, ayat 51 hingga ayat 58. Yohanes 6 ayat 51 hingga ayat 58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, ya. Salam sehat untuk jemaat semuanya. Semoga dengan kondisi yang dianggap tidak menguntungkan ini, kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Karena dengan
memegang kesetiaan kita kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi kita tidak pernah takut. Ya. Untuk jemaat yang dikasih Tuhan, apakah hari ini semuanya sudah memberikan senyum kepada sesama yang kita lewati? Ya. Semoga kita senantiasa selalu bahagia dalam situasi apapun juga. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada perenungan pada pagi hari ini akan saya berikan sebuah judul atau tema, hidup dalam hikmat Allah. Hikmat Allah. Ya. Arti hikmat dalam Alkitab atau berhikmat itu diambil dari kata dasar hikmat, di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia itu hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Kebijakan atau kearifan. Ya. Hikmat itu datang dari Tuhan. Ingat, hikmat itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan orang tersebut tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kata orang banyak, hikmat itu adalah berpengetahuan, ya, memiliki pengetahuan yang luas. Nah, dari sini ketika kita ingin memiliki sebuah hikmat itu tidak harus ketika kita itu sudah dewasa atau tua. Dari kecil pun kita sebenarnya bisa mendapatkan hikmat. Ya, tentunya melalui orang tua kita masing-masing atau mungkin bisa melalui bapak ibu guru atau siapapun bisa memberikan hikmat. Nah, dari situ itu biasanya berupa sebuah petunjuk ataupun petuah atau sebuah nasihat. Nah, dari situ kita akan bisa tahu kita punya sebuah pengetahuan. Nah, dan untuk hikmat itu sendiri tidak harus dimiliki, sekali lagi tidak harus dimiliki oleh orang yang sudah tua atau memiliki tingkatan studi yang tinggi. Ya. Sama halnya dengan istilah kedewasaan iman. Nah, ini hampir sama. Ya, kedewasaan iman. Kedewasaan iman itu tidak tergantung kepada usia. Ya. Tetapi apa? Tergantung kepada hikmat itu sendiri. Ketika kita selalu punya hikmat, karena hikmat dari Allah itu senantiasa ketika kita berbicara, maka apa yang kita bicarakan itu akan membuat orang mendengar itu menjadi senang. Itu hikmat. Meskipun terkadang kita punya sebuah pendapat, ya, pendapat. Apakah pendapat itu benar atau enggak, membuat orang itu sakit atau enggak, itu terkadang terlupakan. Karena merasa orang itu pinter, ya, merasa dia itu punya pengalaman. Tetapi coba kita cerna, apakah ketika kita itu memberikan sebuah petunjuk ataupun ya katakan nasihat atau pendapat, itu kira-kira itu pendapat itu membuat orang mendengar itu menjadi damai, seperti itu. Ketika orang mendengar, merasakan faedahnya, membuat hati mereka itu menjadi senang, maka apa yang dikatakan itu merupakan sebuah hikmat Allah. Nah, karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak enak, pasti memberikan yang enak-enak. Nah, gitu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ayat ke-35, Tuhan Yesus menyampaikan atau sebagai pemahaman bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Pengakuan ini sesungguhnya mengandung beberapa makna yang sangat mendalam. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita
akan belajar ada 3 hal tentang Tuhan Yesus yang menyatakan ini adalah sebagai roti hidup. Nah, pada saat Tuhan menyatakan demikian kepada bangsa Israel itu, sebagian mereka bengong, bingung. Ya, loh, mana mungkin saya harus makan dagingnya dan minum darahnya, kan begitu. Karena apa? Ya, mereka berorientasi pada duniawi. Ya. Dia berpikir pada nenek moyangmu dulu, ya bangsa Israel itu ketika perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu Tuhan berikan roti mana. Ya. Roti itu hanya sekedar apa? Roti jasmani, duniawi, yang mana setelah makan beberapa saat lapar lagi. Nah, tetapi Tuhan nyatakan aku adalah roti yang hidup, roti hidup. Artinya apa? Ketika kita itu makan dagingnya dan darahnya kita minum, maka itu akan menjadi satu di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Barangkali yang dikasih Tuhan setiap kali kita mengadakan perjamuan, kita minum anggur dan makan roti itu sebagai pralambang. Ya, roti itu hanya sebagai pralambang, anggur juga sebagai pralambang untuk darah, ya, roti sebagai daging. Ya. Tapi yang terpenting bagi kita, ketika kita sudah mengingat, tentunya kita harus ingat juga, ya, ingat juga apa yang Tuhan sabdakan kepada kita. Ketika kita sudah menyatu dalam tubuh ini, menyatu dengan Tuhan, ya, maka sekali lagi apa yang kita kerjakan itu tentunya akan membuat berkat bagi orang lain. Kita berhikmah. Ya, sehingga mereka akan merasa senang ketika kita berbicara, mereka mau mendengar, dan dia mau berpikir. Itulah hikmat yang sesungguhnya. Karena banyak di antara kita semua terkadang merasa kalau punya pendapat itu harus dipenuhi. Nah, tanpa berpikir panjang. Apakah pendapat itu kira-kira membuat senang, bahagia, atau justru pendapat itu membuat sebagian orang menjadi kecewa. Nah, ini yang harus kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Ya. Karena apa? Karena kembali lagi, semua manusia telah berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Artinya setiap kita berada selama kita masih di dunia ini, kita berpotensi berbuat dosa. Tetapi ketika kita menyadari akan diri kita menyatu, makan daging dari Tuhan Yesus dan minum darahnya, yaitu sebagai pralambang, maka hidup kita tentunya akan selalu damai dan sejahtera dan penuh dengan hikmat. Sekali lagi ada 3 hal dalam bacaan tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus mampu memenuhi kebutuhan manusia, bukan keinginan manusia, kebutuhan manusia. Berbeda ya, keinginan dengan kebutuhan itu berbeda ya. Terkadang kita banyak keinginan, sehingga kita mohon kepada Tuhan. Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu, Tuhan gini, ya gitu ya. Nah, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dan tentu saya yakin bahwa, dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Sekali lagi, dan Tuhan pasti punya sebuah rencana. Dan rencana itu tentunya rencana yang damai sejahtera. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan khotbah-khotbahnya, dia diikuti ya oleh banyak orang.
Ketika dia tahu bahwa ternyata mereka yang hadir itu mesti kelaparan kan begitu. 5.000 orang. Ya. Tuhan sediakan itu. Ya. Tuhan sediakan, dia penuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dia lapar, ya kasih roti. Ya. Meskipun melalui hanya 2 ikan dan 3 roti ya. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, namun itu mencukupi dari yang hadir ya. Dia memenuhi ya. Dan yang perlu kita pahami juga itu hanya sebagai batasan jasmani saja. Nah, tapi yang menjadi batasan rohani itu Tuhan senantiasa memberikan kekenyangan pada kita melalui sabdanya, melalui ajaran-ajarannya. Yang namanya ajaran-ajaran Tuhan itu terkadang juga orang punya pendapat, orang Kristen itu takkan istilahnya hanya mengampuni, wong salah mengampuni, kemudian harus tahan uji, dinya ndak apa-apa, seakan-akan tidak berdaya. Nah, banyak orang berpendapat seperti itu. Namun di balik apa yang disabdakan oleh Tuhan itu, kita akan mendapatkan yang nama kekuatan yang dari Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk yang kedua adalah Tuhan Yesus mampu memberikan hidup kepada manusia. Tuhan Yesus mampu memberikan hidup atau kehidupan kepada setiap manusia. Nah, barangkali dari sini apa yang bisa kita pelajari, bahwa manusia hidup tidak hanya memerlukan roti saja. Nah, gitu kan, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya, batu supaya menjadikan roti. Nah, dengan tujuan ketika Tuhan bisa merubah itu, maka iblis merasa senang. Dia tahu sekali tentang kelemahan-kelemahan setiap orang. Apa kelemahannya? Itu kita diuji, ya, dicobai. Ya. Karena iblis itu tugasnya memang mencobai. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi Dia menguji kita. Sekali lagi, kita harus tahu betul tentang istilah mencobai dan menguji. Kalau menguji itu dalam konteks akhirnya adalah membuat orang itu menjadi kuat, ya, berhikmah. Tetapi kalau mencobai orang itu menjadi jatuh, itu bedanya. Itu tugas setan. Kalau Tuhan selalu menguji kita, ya, menguji kita dengan berbagai macam. Nah, apakah kita itu kuat atau enggak, tergantung kepada hikmat yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita selalu ingat apa yang terjadi kemarin, hari ini terjadi, dan akan datang terjadi. Itu apa artinya? Kita harus benar-benar punya hikmat. Oh, ternyata kehidupan manusia itu seperti ini. Dan Tuhan memberikan atau menciptakan manusia itu ya sebenarnya baik-baik saja, tetapi fakta yang ada, yang terjadi, manusia itu ada yang baik, ada yang tidak, ada yang jahat, ada yang demikian, macam-macam, dan itu diizinkan. Itu sebenarnya menjadi sebuah pengetahuan atau sebuah apa ya dikatakan sesuatu yang menjadikan manusia itu hidup. Contohnya begini, kalau ada orang itu sregep, kalau semua sregep maka dia tidak akan membicarakan orang yang keset atau malas. Kalau orang malas semua, tidak akan pernah membicarakan. Pembicaraan itulah menjadikan kita itu hidup.
Artinya apa? Dengan sebuah perbedaan-perbedaan yang ada itu maka kita sepertinya diberi bahan untuk kita bisa berkomunikasi, ya seperti itu. Tapi kembali lagi kita selaku orang Kristen itu tentunya harus dalam hidup kita harus belajar tentang apa yang namanya hikmat atau pengetahuan yang dari Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kebutuhan kepada kita dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, kalau jasmani itu sifatnya hanya sesaat, tetapi rohani itu sifatnya adalah kekal. Nah, kita diberi keselamatan dengan cuma-cuma. Tetapi ketika kita sudah diberi keselamatan dengan cuma-cuma, dengan penebusan ya, di kayu salib, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya keselamatan itu harus benar-benar kita jaga. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita taat kepada Tuhan. 3 hal. Syarat mengikuti Yesus itu harus benar-benar difahami. Nah, kita harus ingat, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Itu adalah syarat. Tadi terkadang kita berbicara tentang percaya, yang penting percaya. Kok penak mempercaya tapi tidak melakukan, lah itu sama saja bohong. Tapi 3 syarat itu harus memang benar-benar dipenuhi. Ya. Itulah mengapa kita menjadi kuat. Ditindas, dicerca, dihina, kita tetap kuat. Nah, itu barangkali yang menjadikan poin bagi kita selaku orang Kristen. Kemudian untuk yang ketiga, Tuhan Yesus mampu memberikan masa depan kepada manusia. Masa depan, yaitu hidup kekal. Ya. Tidak hanya sesaat. Kalau duniawi itu hanya sesaat. Ya. Apa yang diberikan Tuhan yang sifatnya duniawi itu hanya sesaat. Toh nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, semua akan ditinggalkan, tidak pernah dibawa. Sekali lagi, ketika kita menghadap Tuhan, tinggalkan dunia ini, semuanya kita tinggalkan. Yang duniawi dunia semua kita tinggalkan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan kita hanya mempunyai satu tugas ketika berada di surga, yaitu memuliakan namanya dengan segala puji-pujian. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sebuah kesimpulan di dalam perenungan pada pagi hari ini, hendaklah kita senantiasa berupaya supaya kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah seperti visi gereja kita, sehingga mereka yang berada di luar sana tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan. Benar-benar kita itu adalah menjadi anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh, doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, sedikit firman pada pagi hari ini telah kami dengarkan. Sekiranya apa yang kami dengarkan bisa kami mengerti bahwa Engkau adalah roti hidup ketika kami menyatu dengan Engkau, memakan daging dan meminum darah-Mu.
kami bukan milik kami sendiri, tapi kami adalah milik-Mu. Dan ajarilah kami semuanya untuk menjadi anak-anak-Mu yang hebat. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja yang Tuhan berikan kepada kami, gereja GKPO Lanut Adi Sumarmo, yang mana Tuhan berkati Bapak Pendeta, para majelis dan komisi yang ada. Kiranya apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Peresman Setonga Astantif, yang mana beliau senantiasa memimpin kami, membimbing kami. Berikanlah hikmat sehingga apa yang Bapak Pendeta berikan kepada kami semua, kami bisa merasakan berkat. Dan juga berkati setiap anggota keluarga, baik istri, anak-anak, agar senantiasa mendorong di dalam pelayanan Bapak Pendeta. Biarkanlah senantiasa semua akan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk kegiatan wilayah timur maupun barat, yang mana meskipun pada saat ini kami tidak bisa bertemu, namun mereka telah berupaya untuk senantiasa bersekutu melalui daring. Kiranya Tuhan berkati setiap warga jemaat wilayah timur dan barat agar senantiasa selalu Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang pada saat ini kurang enak badan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka adalah anak-anak-Mu yang setia. Seperti pada saat ini kami bersyukur jika Tuhan telah perkenankan untuk Ibu Sugeng Amani, yang mana pada waktu-waktu yang lalu beliau harus dirawat di rumah sakit, dan saat ini beliau sudah pulang, dan sekiranya Tuhan segera pulihkan dan sembuhkan. Dan juga untuk keluarga, yaitu Bu Rinda Mas Dias, dan siapapun yang ada dalam rumah yang pada saat ini baru menjalani isoman, sekiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan, berikan hikmat pada keluarga yang ada, sehingga mereka akan menjalani isoman dengan penuh dengan tanggung jawab dan dapat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas kembali. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Joni, yang mana pada saat ini juga isolasi mandiri, dan Tuhan juga berkati mereka, keluarganya, sehingga apa yang diupayakan senantiasa dapat menyembuhkan hanya karena tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Budiono, Ibu Suwarno, Ibu Triarjono, Bapak Sutarno, Bapak Tri Supartiman, dan jemaat yang lain yang pada saat ini membutuhkan pemulihan kesehatan. Ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat sehingga senantiasa beliau terus bersyukur dan dapat Kau sembuhkan seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia. Ya Tuhan, sekiranya Tuhan senantiasa berikan penghiburan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka. Ya, dia rindu akan bersekutu, namun karena kondisi yang kurang mungkin ini, mereka harus berada di rumah untuk bisa menikmati peribadatan di rumah dan bersama dengan keluarga.
Ya, sekiranya Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, agar di masa tuanya ini mereka tetap senantiasa bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk para pasangan yang pada saat ini merindukan momongan dan belum mendapatkan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan momongan pada mereka dengan tangan kasih-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan pada waktunya yang tepat akan memberikan momongan. Dan kepada para pemuda yang saat ini mendambakan pasangan hidup, ya Tuhan, sekiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka nantinya akan menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi para pemuda yang pada saat ini membutuhkan pekerjaan. Ya Tuhan, berkatilah mereka, tuntunlah mereka dengan segala upaya yang mereka lakukan, Engkau berkati, sehingga pada waktunya Tuhan memberikan tepat pekerjaan untuk jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, yang mana di masa kanak-kanak ini dia senantiasa juga rindu akan peribadatan. Namun pada saat ini mereka harus beribadah melalui daring. Saya yakin melalui orang tuanya mereka boleh menjalani peribadatan secara daring dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pada saatnya anak-anak-Mu itu yang masih kecil itu nantinya ketika menjadi dewasa mereka benar-benar menjadi anak Tuhan yang handal. Dan kami juga berdoa untuk Komandan Lanut Adi Sumarmo, Komandan Depo 50 dan jajarannya. Sekiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijakan, kesehatan yang prima, sehingga mereka menjalani tugas-tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab dan menjadikan mereka prajurit yang handal, yang senantiasa takut akan Tuhan. Nah, kami juga berdoa untuk siswa Skadit 401 hingga sampai 405 yang pada saat ini menjalani pendidikan. Sekiranya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada mereka, biarkanlah nanti ketika mereka sudah menjadi tentara Indonesia, mereka boleh melaksanakan tugas yang penuh dengan tanggung jawab dan senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk siswa TK, SD, SMP, Angkasa, dan juga SMA Pradita Dirgantara. Ya Tuhan, kembali lagi meskipun dalam pendidikan secara daring ini, biarkanlah siswa-siswa yang saat ini menjalani pendidikan ini, ya tetap semangat untuk belajar, sehingga nantinya akan menjadi orang-orang yang handal, orang-orang yang bertanggung jawab, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini kami baru keuji dengan adanya wabah COVID-19 ini. Banyak di antara saudara kami yang terkena oleh itu, dan bagian juga Tuhan telah punya rencana agar apa yang dikerjakan oleh para medis, oleh para dokter, atau pada siapapun, kiranya Tuhan melalui mereka dari sakit penyakit ini, melalui obat yang telah diberikan, mereka dapat sembuh sehingga negara ini terlepas dari wabah
dan bisa melaksanakan aktivitas kembali secara normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Engkau sucikan sehingga apa yang sudah dipersembahkan itu dapat bermanfaat untuk luasan dari kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan berkati untuk para pengelola, berikan kemampuan, berikan kejujuran sehingga tugas yang diembannya senantiasa dapat dikerjakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.